Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Tadi kita belum baca bait makharijul hurufnya ya. Baru penjelasan tentang bagannya biar tahu garis besar makhraj huruf dulu ya. Jadi setelah kita tahu bagan garis besar dari makhraj, ya kita biar nggak pusing baca syair ini, ya bagusnya gitu ya. Jadi kita tahu garis besar bagan apa-apa aja yang dalam pembahasan makhraj huruf ya. Sekarang kita ke bait lagi. Tadi sudah sampai ke qaf ya. Ya, jadi qaf udah, lalu shin, ya, jim sudah, lalu dot. Ya, kita ke huruf dot di situ ya. Huruf dot halaman 15 ya di situ. Huruf dot keluar dari sisi lidah yang memanjang dari pangkal sisi lidah hingga ke ujung sisi lidah saat bersentuhan dengan gigi geraham. Ya, gitu ya. Huruf dot sudah diterangkan tadi lebih detail ya. Jadi ini memanjang dari belakang sampai ke depan gitu ya. Itu huruf dot. Jadi tepi lidah atau sisi lidah di sini ya, tepi lidah menempel ke geraham. Ya, baik yang geraham sebelah kiri ataupun sebelah kanan, gitu ya. Bahkan bisa juga kedua sisi lidah disentuhkan dengan gigi geraham yang kiri dan gigi yang kanan sekaligus. Tapi ini jarang yang bisa ya, kalau dua-duanya ditempelkan itu jarang yang bisa. Tepi kanan, tepi lidah kanan dan tepi lidah kiri ditempelkan ke kedua geraham itu biasanya banyak yang nggak bisa, termasuk saya juga. Lebih enak yang salah satu tepi lidah bertemu dengan gigi geraham gitu ya. Kalau saya yang kanan ya. Ya, jadi tergantung teman-teman yang mana yang enak saat mengucapkan dot. Tapi perlu diingat tadi, kalau dua sisi tepi lidah, biasanya yang sering terjadi kesalahan adalah malah bukan tepi lidahnya yang nempel ya, tapi malah jadinya ujung lidah yang nempel ya. Akhirnya salah malah makhrajnya kalau dua tepi lidah biasanya. Ya, itu yang sering terjadi kesalahan pada pengucapan makhraj dot. Lalu huruf lam ya, huruf lam keluar dari ujung sisi lidah yang merupakan akhir dari tempat keluarnya huruf dot. Tadi kan udah diterangin ya, udah diterangkan ya. Saya pakai ilustrasi ini aja lagi ya. Tadi sudah diterangkan untuk tadi huruf apa, huruf lam ya. Jadi ini lidah ya, ini dot di sini ya, tepi lidah. Nah, lam itu di sini ya, ini sama ini lam ya, gitu. Jadi apa tadi, ujung, ini kan ujung dari sisi atau tepi lidah yang merupakan akhir dari tempat dot ya. Ini kan akhir dari dot, ini dot di sini ya, dari sini ke sini itu huruf dot ya. Itu penjelasan seperti ini ya penjelasannya ya. Saya baca lagi, yang merupakan akhir dari tempat keluarnya huruf dot di sebelah kiri melingkar hingga sebelah kanan. Ini kan melingkar kiri dan kanan ya, kiri hingga ke kanan ya, kita melingkar ya. Jadi dari sini ke sini ya, jadi bukan ujung lidah kalau lam, tapi melingkar gini, agak lebar ya. Menempel kemana? Ke gusi ya. Di sini melalui akhir dari ujung sisi lidah pada bagian depan kepala lidah ya. Pokoknya intinya ini ya, intinya ini lebar di sini ya. Jadi bukan ujungnya doang ya, bukan ini doang, tapi dia segini untuk lam, lebar dia. Makanya dia nempelnya di gusi paling depan karena lebarnya makhraj tersebut, lamnya ya. Ya, lalu disentuhkan dengan langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas ya.
Terus nun di situ, dan huruf nun keluar dari ujung lidah, ya, dan huruf nun keluar dari ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit. Ya, kalau nun itu di sini ya. Kalau nun ujungnya di sini nih. Ini ujung ya. Nah, nun itu ujungnya langsung, ujung lidah. Ya, sama-sama di gusi gitu ya. Ini bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam. Ya, maksudnya gusi ya. Ya, lebih dekat ke gusi gigi seri atas. Tapi gusi ya, ini misalnya gusi ya. Ini misalnya gusi kita ya. Gusi kan kayak gini. Nah, ini kan lidah ya. Ini gigi seri kita. Ini gusi ya. Nah, kalau lam itu gusi paling depan. Kalau nun di gusi di sini ya, agak ke belakang dikit setelah lam. Ya, jadi yang merah hati itu untuk nun, terus yang oranye itu untuk lam. Gitu. Jadi lam itu gusi paling depan, kalau nun itu ke belakang dikit atau ke atas dikit setelah lam ya. Jadi ini nun di sini. Ya. Jadi lam dulu untuk gusinya. Jadi ini gusi ya, bukan lidah. Ya. Ini adalah gusi. Ya. Jadi ini gusi depan untuk lam, lalu gusi yang ke belakang dikit masih di gusi itu nun. Ya, itu untuk penjelasan bedanya lam dan nun dari sisi gusi dan dari sisi lidahnya. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk huruf berikutnya, yaitu ini ya. Nah, huruf ini sifat huruf. Ini nun tadi udah, berarti ini ya. Nah, di sini adalah huruf nun tadi udah. Ya, saya screenshot aja biar saya coret-coret lebih paham. Ya, nun di sini kita lihat nun ya. Nah, kita sampai bait ini nih. Kita sampai bait ini sekarang nun ya. Ro ya, sekarang huruf ro. Ya, huruf ro di sini sekarang. Adapun huruf ro keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun ya. Jadi sama-sama di lam nun ro, sama-sama di gusi ya. Gitu. Bedanya nanti di lidahnya. Sebenarnya udah dibahas tadi, nggak usah di ini ya. Nggak usah saya jelaskan lagi ya. Jadi penjelasan detailnya tadi yang bagian 1 yang pakai bagan itu udah saya gambarkan juga lidahnya, dan saya tentukan lidah bagian mananya, sudah jelas sekali. Jadi ini hanya untuk pembacaan penerjemahan bait ini ya, bait-bait ini. Ya, adapun huruf ro keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun, namun sedikit masuk ke punggung lidah, yakni berada di sekitar makhraj nun dan lam. Gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya. Ini lidah ro itu di tempat keluarnya adalah masuk ke punggung. Namanya apa? Awal punggung ujung lidah. Jadi awalnya di sini. Ini lidah ya. Ini gambar lidah, ini di sini nih awalnya. Ya, gitu. Jadi awal punggung ujung lidah. Ya, kalau nun kan tadi ujung lidah doang di sini nih. Ya. Kalau nun itu ujung lidahnya doang. Kalau ro itu awal punggung ujung lidah. Ya. Kalau lam tadi dua tepi ya. Dua tepi ujung lidah gitu. Ya. Kalau ro tidak ditentukan gusi depan apa belakang, pokoknya di gusi ya. Tadi udah. Lalu sekarang datato nih, keluar dari bagian ya ini datato. Sekarang kita sudah sampai sini ya. Datato keluar dari bagian ujung lidah yang bersentuhan dengan bagian belakang tempat tumbuh gigi seri atas. Ya,
Tadi sudah diterangkan detail ya, gampangannya tato itu punggung ujung lidah ya, punggung itu di sini ya, punggung. Kayak warna apa nih? Ungu. Nah, punggung itu di sini nih ya. Punggung itu tadi kan awal punggung. Kalau sekarang punggung. Nah, punggung ujung lidah. Lebar ya, bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri atas. Tadi namanya pangkal, gusi dapat, gigi dapat ya, jangan sampai salah. Ya, lalu sod, zai dan sin sekarang ya. Keluar bila ujung lidah tegak atau sejajar dengan mendekat ke atas gigi seri bawah. Ya pokoknya gampangannya ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah ya. Dan kita pasti bisa merasakan saat mengucapkan huruf S. Sin kan huruf S. Nah, itu kan ujung lidah mendekati ke gigi seri bawah ya. Ya, lalu dho ya, ini dho, zal dan sa. Ya. Dho ini dho, zal dan sa ya. Di situ adalah tempatnya yakni keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ya. Ya, jadi lidah bagian atas ya, lidah bagian atas agak keluar dikit lidahnya ya, karena ya gitulah gampangannya digigit gitu, kayak menggigit lidah. Jadi lidahnya agak keluar dikit karena menempel di ujung gigi seri atas ya, ini ujung gigi seri atas ya. Ya, kita lanjutkan. Adapun huruf fa ya gampangannya huruf F lah ya. Dari perut bibir bagian dalam ya, perut bibir dalam ya, F ya kan, F itu kan bibir tapi di perutnya ya. Bagian dalam gitu, perut bibir bawah gampangannya ya, bersentuhan dengan ujung gigi seri, gampang lah ya, bisa dirasakan sendiri huruf F. Lalu wa, ba, dan mim ya, tadi udah dibahas ya, huruf syafatain atau bibir. Jadi huruf monyong hanya huruf apa tadi? Wawu ya, jangan sampai salah, huruf monyong hanya huruf wawu. Selain huruf wawu nggak ada yang monyong. Jadi sodo, tozo itu nggak monyong, ko, ho itu nggak monyong, cuman bulat gitu ya, nggak monyong, hanya bulat saja dalam mengucapkannya, bulat o gitu. Kalau monyong kan u ya kan gitu. Sedangkan huruf-huruf gunah, suara dengung pada nun dan mim, tempat keluarnya adalah rongga hidung ya. Ini namanya makhraj al-khayshum ya, kalau dalam bahasa Arab makhraj al-khayshum atau rongga hidung. Udah selesai ya untuk pembahasan makharijul huruf ya, sampai halaman 16 ya, atau bait 13 sampai 19 itu adalah tentang makharijul huruf ya. Sekarang sifat huruf nanti lah ya. Jadi gitu ya, garis besar tentang makhraj huruf. Jadi dari bait 13 sampai 19 ini tentang ini ya, makhraj huruf.